Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk pemirsa di rumah, sebelum itu yang mau konsultasi bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648. Nah, pemirsa, kita sudah ada dua narasumber kita hari ini akan berbagi informasi mengenai toksoplasmosis. Yang pertama sudah ada Dr. Putri Santri. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya hari dok? Alhamdulillah sehat. Sehat dok ya. Selanjutnya sudah ada Dr. Junia Aryani. Dokter, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat dok ya. Iya. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit toksoplasmosis nih dok. Nah, penyakit ini sebenarnya apa sih dok? Dokter Junia mungkin ya. Oke. Jadi ini toksoplasmosis itu sendiri infeksi akibat parasit, namanya Toxoplasma gondii. Nah, parasit ini sendiri nanti kita akan bahas nih dari mana sih kita bisa terpapar parasit ini gitu. Terus nanti kalau sudah terpapar output atau gejalanya bagaimana. Karena memang kadang dia tidak bergejala, tapi kalau sampai berat atau pada orang tertentu itu bisa menyebabkan kematian karena memang komplikasinya lumayan berat begitu. Berarti berat dan komplikasi diakibatkan oleh toksoplasmosis dok ya? Iya betul. Luar biasa. Nah, kalau dokter Pusat gimana dok? Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya ya, jadi toksoplasmosis itu nama penyakitnya disebabkan karena infeksi dari parasit namanya Toxoplasma gondii. Nah, parasit ini nanti kita jelaskan ya adanya di mana, terus transmisinya ke manusia itu bagaimana, dan gejala-gejala yang ditimbulkan itu seperti apa. Ini tidak hanya kena di manusia, itu juga bisa kena di hewan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai gejala, kemudian juga diagnosis dari penyakit toksoplasmosis ini. Berarti ada banyak sekali dok ya gejala-gejala yang diakibatkan oleh toksoplasmosis ini. Mungkin untuk yang pertama akan dibahas oleh dokter Pusat dok ya, perihal toksoplasmosis ini. Oke. Ya, boleh di slide kita hari ini bahas toksoplasmosis ya. Di sini ada gambar bayi ya. Nah, karena toksoplasmosis ini bisa menginfeksi semua orang, bisa menginfeksi selain manusia juga bisa menginfeksi hewan-hewan juga. Tapi salah satu gejala yang paling berat itu adalah apabila toksoplasmosis atau infeksi dari Toxoplasma gondii ini menginfeksi seorang ibu hamil. Nah, itu nanti efeknya akan berat ke janin ataupun bayi yang dikandung oleh ibu hamil ini. Mungkin boleh kita ke slide selanjutnya. Ini ya, secara definisi toksoplasmosis itu jenis infeksi yang luas disebabkan karena parasit tadi. Jadi kita itu di dunia ini punya banyak mikroorganisme ya, ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit. Nah, kalau toksoplasmosis ini penyebabnya adalah parasit namanya Toxoplasma gondii. Parasit ini banyak ya terjadi di belahan dunia, apalagi untuk ibu hamil itu harus sangat berhati-hati karena kalau menginfeksi ibu hamil itu gejalanya ke anaknya itu lumayan berat. Itu tadi ya. Nah, ini ya kita ngomongin tentang gejala. Sebenarnya gejalanya itu sama seperti flu ya, mirip flu biasa. Apa? Contohnya seperti demam, rasa lelah, kemudian nyeri otot, pegel-pegel, rasanya kepala sakit, kemudian kelenjar getah bening yang membengkak. Ini kan sebenarnya sangat tidak spesifik ya, benar-benar umum. Bahkan kita kalau lagi flu batuk biasa gejalanya seperti ini. Ada demam, ada lelah, cepat lelah, kemudian nyeri otot, terus ada bengkak juga di kelenjar getah bening. Tapi untuk memastikan bahwa ini flu biasa atau ini toksoplasmosis itu nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Yang ingin kita bahas adalah bagaimana sih infeksi ini bisa sampai menginfeksi seorang manusia ya. Jadi parasit ini dia punya namanya host place definitif. Host place definitif itu adalah tempat di mana parasit ini bisa berkembang biak secara seksual. Itu hanya satu di tubuh kucing. Nih ya, ada kucing. Nah, parasit ini dia akan hidup di dalam tubuh kucing, kemudian bisa dikeluarkan lewat fesesnya kucing. Jadi nanti itu ada stadium-stadiumnya dari parasit itu. Nah,
parasit yang keluar bersamaan dengan feses kucing itu tadi, feses kucing ini kan dia bisa berada di pasir, ya kan? Bisa di bawah misalnya ada aliran air di sana, bisa juga dibawa oleh air, terus bisa menempel juga di tanah. Nah, ini yang penting. Kalau misalnya mohon maaf ya, kita seorang petani atau kita suka berkebun, terus kita pegang tanah, ternyata tanah yang kita pegang itu terinfeksi dengan kotoran kucing. Nah, ternyata kotoran kucing itu tadi ada parasitnya, parasit Toxoplasma gondii tadi, itu bisa menginfeksi dari sentuhan, misalnya dari tanah ya, kita pegang, kemudian kita nggak cuci tangan, tanah yang terinfeksi oleh feses kucing tadi, kita nggak cuci tangan, terus kita makan, misalnya ya, itu bisa terinjeksi atau masuk ke dalam tubuh manusia. Itu berapa lama dok ya bertahan di feses kucing setelah keluar dok? Nah ya, 3-4 hari. 3-4 hari dia bertahan di luar. Jadi misal ada feses kucing tapi kayak mungkin sudah 2-3 hari, tapi kita pegang atau kita terpegang tidak sengaja atau kita tidak tahu, nah itu bisa masih ada parasitnya. Ternyata kita lupa cuci tangan, sibuk ngobrol sini ngobrol situ, terus kita makan misalnya. Nah itu bisa terinfeksi. Selain itu ada lagi jalurnya. Jadi pada intinya parasitnya itu ada di tubuh kucing dan dikeluarkan melalui feses kucing. Nah misal kita cuci sayur-sayuran menggunakan air yang terinfeksi sama feses kucing. Mungkin tidak secara langsung ada feses kucingnya, tapi mungkin aliran airnya ya yang tercemar. Nah, airnya itu kita gunakan misalnya untuk cuci tanaman ya, cuci tanaman atau cuci sayur-sayuran. Terus sayur-sayurannya kita nggak masak secara bagus, secara optimal, akhirnya parasitnya masih ada di sana, kita makan, itu bisa juga. Atau mungkin air tadi dia kan air tanah ya yang terinfeksi dengan parasit tadi, menumbuhkan tanaman. Misalnya kita tanam nih tanaman terus di tanah tersebut ada feses kucingnya yang ada terinfeksi parasit, aliran airnya juga terinfeksi parasit tadi. Tercemar feses kucing tadi. Terus tumbuh-tumbuhannya kan juga bisa tercemar dengan parasit dari feses kucing tadi. Nah, misalnya tumbuh-tumbuhan ini dimakan oleh hewan herbivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, ya kan? Terus katakan saja misalnya sapi ya. Nah, terus kita sapi tersebut kita masak, ternyata masaknya nggak terlalu mateng. Kita kan suka ya makan barbeque ya, Setengah mateng dok ya, setengah mateng. Ternyata di dalam sana ada parasit dari Toxoplasma gondii ini, ada stadiumnya ya. Nah, ternyata kita kemakan. Nah, itu juga bisa terinfeksi ya. Jadi bisa dari kita pegang langsung dari tanah yang terinfeksi terus kita makan dengan tangan yang tidak dicuci, atau dari air, atau dari sayur-sayuran, atau dari hewan-hewan yang kita makan, tapi masaknya tuh nggak terlalu matang. Nah, itu bisa ya. Ini menarik dok ya, mengenai penyebaran dari bakteri ini dok ya. Ya, dari parasit ini ini. dok ya. Ini tuh kira-kira bisa mati nggak sih dok? Adakah semprotan-semprotan yang bisa membunuh parasit ini dok? Sejauh ini belum ya. Yang penting caranya nanti ada kita bahas di belakang. Caranya itu yaitu kita kalau makan, misalnya makan daging, kita tahu nih daging ini berpotensi untuk tercemar parasit ini. Berarti kita harus masak dengan sangat matang hingga akhirnya parasitnya itu bisa mati. Berarti ada banyak cara dok ya, Iya. untuk kita terhindar dari parasit ini. Kita akan bahas lebih tuntas lagi dok Iya, ya, iya, siap. mengenai toxoplasmosis ini. Nah, untuk pemirsa di rumah, kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai penyakit ini. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Dokter Kita.